belajar, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan Dia Allah yang luar biasa, yang siap kita tinggikan, tangguhkan. Mari siapkan hati kita lebih lagi datang sama Tuhan, bahwa anugerahnya cukup bagi setiap kita. Kita katakan dalam pujian kita pada hari ini.
Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah pujian pengagungan kami pada hari ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah dan kami tinggikan, hanya Engkau Bapa. Karena Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Biarlah Tuhan lewat taburan firman-Mu hari ini, setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan Bapa, yang saat ini sedang mengalami putus asa. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan bagi setiap kami. Tidak ada kuasa yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami Bapa. Hati kami limpah dengan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini saya bisa menyapa setiap saudara dimanapun saudara berada. Dan harapan saya tentunya saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebab kita adalah anak-anak perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba itu. Olehnya saudara tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Apapun keadaan saudara, tetap muliakan Tuhan, tetap percaya bahwa ada waktunya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, saya akan ajak setiap saudara untuk membuka satu ayat pendahuluan dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berbunyi seperti demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati saudara dan saya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita akan berbicara tentang waktunya Tuhan yang akan menjadi bagian penting dalam hidup saudara dan saya. Karena tidak sedikit orang yang memakai waktunya sendiri, dan itu diterapkan sebagai iman kepada Tuhan. Saudara yang kasih, firman Allah menyatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saudara. Dan dikatakan bahkan Ia akan memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tuhan akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kecenderungan manusia adalah ingin sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat terjadi, cepat berubah, cepat menjadi percaya. Tetapi saudara, bagi Tuhan satu proses yang harus dijalani, itu yang akan mendatangkan kekuatan bagi hidup engkau dan saya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup saudara dan saya, ingat baik-baik, Allah sedang menaruhkan rancangannya atas hidup saudara dan saya, dan pasti akan menjadi indah, dikatakan firman Allah, pada waktunya Tuhan. Jadi saudara, bagi setiap saudara yang saat ini sepertinya sedang kurang beruntung, sedang dalam keadaan kekurangan, sedang dalam keadaan ketakutan, ingat baik-baik saudara, kita harus kembali kepada jalannya Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup engkau dan saya. Walaupun saat ini
saudara dan saya kadang belum bisa mengerti yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kecenderungan dari kita sebagai manusia tidak dapat memahami rancangan Tuhan yang Tuhan telah taruhkan dalam hidup saudara dan saya. Di mana saudara, Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya menjadi pribadi yang betul-betul teruji, saudara. Benar-benar teruji. Olehnya saudara, kehidupan kita sesungguhnya memerlukan satu pembentukan atau proses yang Tuhan nyatakan bagi hidup engkau dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya punya kesaksian mengenai waktunya Tuhan. Saudara, saya mempunyai seorang anak yang ketiga, anak yang terakhir. Saudara, pernah saya dibawa dalam situasi yang tidak saya mengerti, saudara. Satu sisi, gereja menetapkan saya sebagai salah satu pendoa jikalau diadakan satu ibadah kebaktian rohani. Pada waktu itu gereja kami ada di Ciputat, gereja Elim, masih ada di pasar. Saudara, keadaan anak saya belum bisa berjalan pada waktu usia 4 tahun lebih, saudara. Dia hanya bisa merayap di bawah, saudara. Dia tidak bisa pegang satu bangku pun dan dia akan jatuh kembali. Dan itu saya alami, saudara. Sedangkan saya mendoakan orang-orang untuk mendapat kesembuhan, untuk mendapat pemulihan. Tetapi keadaan anak saya sendiri seperti itu, Tuhan izinkan, saudara. Namun seperti firman Tuhan katakan, Tuhan sedang menaruhkan rancangannya yang akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Saudara, saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, anak saya yang ketiga ini tidak dibiarkan terus seperti itu, saudara. Namun lewat waktunya Tuhan, lewat prosesnya Tuhan, anak saya sekarang, puji Tuhan, bisa melayani lewat gereja yang kami gembalakan. Dan dia adalah seorang yang cukup mahir di dalam alat musik. Ya, dia bisa main keyboard dan juga pemain drum, saudara. Dan sampai pernah teman saya orang Sukabumi yang kehilangan anaknya dua-duanya, dan dia juga hamba Tuhan yang begitu dekat dengan saya. Dia bilang, Pak Sem, apa boleh Bilhan tinggal aja sama saya di Sukabumi? Saya berasal dari Sukabumi. Tentu saya sebagai orang tua tidak mungkin mengizinkan hal itu terjadi, karena dia adalah anak yang dibesarkan di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bilhan sekarang bisa berlari, bisa berolahraga, bisa beraktivitas, bisa memuji Tuhan. Dan saya hanya berkata, Engkau Allah yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih, jikalau saudara menghadapi situasi yang sepertinya tidak mengenakan daging saudara, ingat baik-baik, ada rancangan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan, yang diakhiri akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup engkau dan saya. Saudara ingat, seekor bakal anak Raja Wali, saudara, seekor bakal anak burung Raja Wali, ya, ketika dia masih ada di dalam cangkang telur, saudara, tidak ada yang boleh mengganggu, saudara. Tidak ada yang boleh membantu untuk mengeluarkan
anak burung Raja Wali itu lebih cepat, lebih instan? Tidak bisa, saudara. Bahkan induknya sendiri tidak boleh mematuk-matuk cangkang daripada bakal anak burung Raja Wali itu. Jikalau dia lakukan, maka bakal burung Raja Wali itu akan mati, saudara. Tetapi yang harus dilakukan adalah oleh anak itu sendiri yang masih dalam cangkang. Dia yang akhirnya akan mematuk-matuk cangkang daripada telur sampai dia terbuka, baru dia akan mengalami kehidupan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian ketika saya dan saudara mengalami berbagai situasi yang gelap, saudara, mengalami situasi dalam kekurangan atau ketakutan, ada saatnya Tuhan mau, saudara, itu hanya bisa diselesaikan oleh kita sebagai anaknya dan Bapa di surga. Tidak bisa intervensi dari siapapun. Tidak ada gunanya untuk kita meminta bantuan kepada orang-orang lain. Dan semua ada waktunya Tuhan. Saudara yang kasih, saya akan ajak setiap saudara untuk lebih memahami tentang arti waktunya Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal kedua, ayat pertama sampai kelima, saya akan bacakan buat setiap saudara, bahwa ini adalah berbicara tentang pesta di Kana. Perkawinan di Kana, judul perikopnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang penting di sini adalah ketaatan, saudara. Ketaatan akan kebenaran firman Allah. Saudara yang kasih, ibu Yesus berpesan kepada pelayan pesta, apapun yang dikatakan oleh Yesus yang adalah firman Allah itu, buatlah itu. Olehnya saudara, saat ini firman Allah berbicara. Ada rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang akan menjadi indah pada waktunya. Lakukan itu, percaya itu, dan pastikan itu terjadi dalam hidup kau dan saya. Saudara yang kasih, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan mempermalukan anak-anak yang berharap kepada Dia, dan Dia pasti akan menyatakan segala sesuatu menurut cara dan waktunya Tuhan. Saudara, saya juga pernah mengalami satu keadaan yang betul-betul tidak mempunyai apa-apa, saudara, di rumah. Waktu saya masih tinggal di Sukabumi. Saya sungguh tidak punya masa depan, saudara. Oleh karena umur 15 tahun saya sudah tidak bersekolah lagi, karena tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Dan tidak ada yang membiayai. Tetapi saudara, saya sebagai anak yang percaya kepada Tuhan, tetap saya naikkan pujian setiap hari di kamar mandi dimanapun saya ada. Saya katakan, I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus pujian itu dinaikkan, saudara. Walaupun tidak ada dasar apapun, tetapi puji Tuhan, saudara. Oleh kemurahan Tuhan, saat ini saya tidak lagi mengalami berbagai kekurangan seperti yang dulu saya alami.
pada usia-usia remaja. Ya, untuk makan saudara, mungkin saudara boleh saya sharing ya, satu cakwe itu dibagi 2 bagian untuk saudara saya. Dan saya punya saudara ada 5. Keadaan orang tua saya tidak punya rumah, ya hanya numpang di satu rumah yang tua saudara. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya menggenapi firman-Nya, bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Oleh saudara, sore hari ini, pada saat ini saudara, saya katakan bahwa tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab anugerah Tuhan itu pasti akan digenapi. Kasih karunia Tuhan itu akan digenapi. Yang penting di sini adalah ya, saat kita kalau kita diizinkan untuk menanti waktunya Tuhan. Efesus 5 ayat 15 berkata begini saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, seperti orang yang bijaksana. Saudara, saya akan mengakhiri dengan satu ilustrasi saudara. Bagaimana lalat, kesukaan lalat dan kesukaan daripada lebah saudara. Dan setiap kita tahu bahwa madu itu dihasilkan dari lebah saudara, bukan dari lalat. Tetapi lalat itu akan berdampak untuk merugikan dalam bentuk kesehatan kita saudara. Karena apa saudara? Lalat itu suka dengan hal-hal yang berbau saudara. Hal-hal yang berbau. Dan itu yang dicari oleh lalat. Ya, tetapi lebah suka kepada serbuk sari atau nektar bunga yang sedang mekar saudara. Dan akhirnya ada perbedaan yang besar antara apa yang dihasilkan oleh lebah dan lalat saudara. Demikian firman Allah berkata, olehnya perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Itulah saudara firman Allah yang saya bisa sharingkan pada saat sore hari ini, pada saat ini, biar menjadi berkat bagi setiap kita. Tetap semangat saudara, kerjakan apa yang mau Tuhan kerjakan, dan percayalah rancangan Tuhan itu tetap terjadi dan pasti jadi pada waktunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa saudara. Bapa, di dalam anugerah Tuhan, kami percaya setiap benih firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu adalah perkataan yang penuh kuasa, yang tidak pernah tidak terjadi, dan Tuhan pasti genapi dengan kuat kuasa dari Roh Allah sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur. Setiap pemirsa yang dapat menangkap pesan firman Tuhan saat ini, hamba percaya ada berkat Allah, kekuatan dari Allah, untuk kita bisa sabar di dalam menanti waktunya Tuhan. Dipermuliakanlah nama Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia.
bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.